Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu anugerah yang luar biasa kalau kita bersama-sama boleh menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Dan kita boleh datang kepada Tuhan Allah yang dahsyat di dalam ibadah kita hari ini. Sungguh satu berkat yang luar biasa. Siapkan hati kita untuk kita menerima dan mengalami lawatan berkat Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu yang sungguh dahsyat atas kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati kasih karunia-Mu, dan kami mau terus meninggikan Engkau, Allah Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak menerima pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Engkau Allah yang besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. ini pujian kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau Sekali lagi katakan, Engkau sungguh besar. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Ya, Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan diberkati. Dan saat hari ini kita dalam ibadah secara online, saya berdoa Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Pagi hari ini sebelum saya banyak firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah saat hari ini, ibadah secara online. Tuhan sertai hamba-Mu dan sertai kami semua, sehingga saudara-saudara kami yang ada di rumah diberkati, dikuatkan, dan diberikan kekuatan, kesembuhan bagi yang sakit. Diberikan penghiburan bagi yang susah, diberikan kekuatan bagi yang lemah. Terima kasih Tuhan, berfirman kepada hamba-Mu, nyatakan kuasa firman-Mu bersama dengan hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini pagi hari ini saya beri tema kuasa Roh Kudus nyata dalam doa. Kita percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang selalu menyertai kita, memimpin kita, menolong, dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepada kita, yang khususnya yang tetap setia. Hendaklah kita sebagai orang yang percaya mempunyai kehidupan doa, sehingga doa kita secara efektif dan senantiasa kita mempunyai satu keyakinan di dalam doa ada kuasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena Roh Kudus, semua karena anugerahnya yang luar biasa. Kita percaya di dalam Roh Kudus ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera, dan ada kekuatan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ada 4 hal yang perlu kita pelajari menjadi berkat pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus nyata dalam doa, dia sanggup memberikan kekuatan, memberikan penyegaran, dan dia sanggup memberikan damai sejahtera bagi orang yang percaya kepada dia. Nah, sebab itu saudara dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus nyata dalam doa. Yang pertama, sanggup menolong dan memberikan kekuatan kepada orang yang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat ke-16 saya akan membacakan.
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wah, haleluya. Kita sebagai orang yang percaya tentu kita berbangga, bersuka cita. Karena apa? Karena Roh Kudus, Dia menolong kita, Dia menyertai kita, dan Dia senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Tentu kita patut bersyukur. Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan Yesus, tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, yang namanya masalah, tekanan hidup, berbagai penyakit, itu merupakan bagian dalam hidup kita. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, di situ kita akan melihat ada pertolongan tepat pada waktunya. Ada penyertaan yang begitu ajaib. Haleluya. Yang kedua, kuasa Roh Kudus nyata dalam doa. Dia sanggup memberikan kuasa kepada orang percaya untuk bersaksi dan menghadapi tantangan hidup dalam hidup kita. Saya membacakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita supaya kita menjadi saksi Kristus, supaya kita memberitakan kasih setia Tuhan kepada handai taulan kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, sehingga Dia katakan, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Wow, luar biasa. Saudara, kita bersyukur sekali lagi, kita patut bangga karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu kita membutuhkan, Dia tahu kita sangat memerlukan Dia. Sebab itu jangan pernah kita putus asa dalam menghadapi tantangan apapun juga. Jangan pernah kita stres, jangan pernah kita mau meninggalkan Dia. Karena Dia memberikan kuasa kepada kita. Sekalipun banyak tantangan, kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur karena kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Saudara senang menjadi anak-anak Allah? Saudara happy menjadi anak-anak Allah? Ya, kita bersyukur ya, walaupun tantangan, walaupun kemelut, walaupun kesulitan silih datang kepada kita, jangan pernah kita takut karena kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kita selalu happy, kita selalu senang. Haleluya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, nice. Sekali lagi dengan kencang Bapak Ibu ya. Oh happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah, haleluya. Saudara happy, saudara senang menjadi anak Tuhan yang diberkati, yang disertai, yang dilindungi senantiasa. Sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Haleluya. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus nyata dalam doa. Dia sanggup membantu dalam kelemahan kita saat kita berdoa. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Saya membacakan dalam Roma 8 ayat 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wah, luar biasa. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus senantiasa memberikan penuntun bagi kita. Di saat kita lemah, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Di saat kita menghadapi berbagai gejolak kehidupan, Dia mengatakan jangan takut. Dan kita bersyukur pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Doa kita terbatas, pikiran kita terbatas. Namun Dia tidak terbatas. Akan membantu kita berdoa, memberi kekuatan kepada kita dan memberikan sesuatu kemampuan kepada kita sehingga kita
mengerti tentang kehendak Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus nyata dalam doa. Dia sanggup membuat kita tidak kendor, tapi roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendak kerajaan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Di mana Roh Kudus sanggup memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak kendor, tidak lemah. Semakin hari kita semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin kita memuliakan Tuhan. Dalam situasi apapun juga kita dapat memuliakan, mengucap syukur. Sehingga api Roh Kudus dalam hidup kita tidak pernah kandas dan tidak pernah padam. Karena apa? Karena Roh Kudus mencurahkan dan kekuatan, memberi kuasa kepada kita. Sehingga kita dapat melayani Tuhan sampai kapanpun juga. Haleluya. Saudara bersuka cita? Tentu kita bersuka cita karena Tuhan. Martin Luther pernah mengatakan, menjadi Kristen tanpa berdoa seperti kehidupan tanpa bernafas. Jadi doa adalah hidup orang Kristen, Bapak Ibu. Doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Nah, sebab itu jadikan doa itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena apa? Berkat Tuhan datang melalui doa. Mujizat Tuhan datang melalui doa, Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan datang melalui doa. Kuasa Allah tidak terbatas. Kita percaya bahwa Roh Kudus berkuasa dan bekerja dalam diri orang percaya. Ini berarti bahwa kita tidak perlu merasa khawatir atau putus asa karena Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Wah, saudara bersuka cita, saya bersyukur kepada Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan doa akan jauh lebih efektif ketika dibarengi dengan kegigihan diri untuk melakukan perbaikan sikap hidup. Saudara, hanya Roh Kudus yang mampu memperbaiki sikap kehidupan seseorang. Kalau kita mau berubah sikap kita harus banyak berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Kita harus banyak berdoa, minta Roh Kudus menjamah kita, supaya Roh Kudus mengurapi kita dengan urapan yang baru, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya, yang berkenan kepada Dia. Dan kalau kita berkenan hidup kepada Dia, wah, luar biasa hidup ini, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Roh Kudus segala-galanya bagi kita. Haleluya. Orang kuat bisa jatuh, orang kaya bisa bangkrut, orang pintar bisa bodoh. Tapi orang yang mengandalkan Roh Kudus dan hidup di dalam doa tidak akan dipermalukan, justru akan diberkati. Haleluya. Saya melihat wajah Bapak Ibu, wajah diberkati Tuhan. Bukan wajah yang penuh dengan pergumulan. Dan saya melihat wajah Ibu itu wajah penuh dengan harapan. Haleluya. Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Sebab itu kita bersyukur karena kasih-Nya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, kalau kita percaya Roh Kudus membimbing kita, menyertai kita, yang senantiasa mengurapi kita, maka kita akan menjadikan doa menjadi gaya hidup kita. Wow, katakan, wow, doa menjadi gaya hidup kita. Nah, kalau doa menjadi gaya hidup kita akan lebih mengasihi Tuhan. Kita akan lebih mencintai Tuhan. Karena dalam doa itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata jasmani, tapi kita rasakan dengan mata iman. Hadirat Tuhan ada. Dan ada kekuatan di situ. Sehingga kita semakin mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, ku mau tetap cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Wah, katakan wow, saudaraku dalam Tuhan.
Kita bersyukur akibat doa menjadi gaya hidup kita, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga kita dikenal oleh Allah, kita berkenan kepada Allah, dan kita disertai. Wah, luar biasa. Saudaraku dalam Tuhan, doa menjadi gaya hidup dalam hidup kita, maka apa yang akan terjadi? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Setiap pergumulan apapun yang kita alami, yang kita hadapi, setiap kesulitan apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menjadikan doa menjadi gaya hidup kita, kita mempunyai kekuatan daripada Roh Kudus. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, haleluya. Luar biasa. Saudara di dalam Tuhan, yang berikut doa menjadi gaya hidup kita, maka hal yang kita akan dapati bahwa kita akan senantiasa mempunyai satu kerajinan, kesetiaan, kemampuan kita untuk tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudaraku yang dalam Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan akan menghasilkan kesetiaan dan ketekunan. Dan senantiasa kita akan melihat hasil ketekunan, hasil ketaatan itu berkat Tuhan menyertai kita. Haleluya, haleluya. Mari kita senyum bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, oh puji Tuhan. Atau bila perlu kita tertawa bersama-sama. 1, 2, 3. Luar biasa, amin. Bapak Ibu bersuka cita, colek sebelahnya, nggak rame. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur karena kalau kita dipimpin Roh Kudus dan kita percaya Roh Kudus berkuasa dan nyata dalam doa, maka doa itu menjadi gaya hidup kita. Wah, luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya bagi kita. Jangan pernah pesimis menghadapi tantangan apapun juga. Kemelut apapun juga. Kita percaya Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Berdoalah kepada Tuhan. Karena doa itu mempunyai pengaruh yang dahsyat. Doa dapat merubah segala sesuatu. Bahkan Alkitab katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Katakan besar kuasanya. Wah, haleluya. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga. Mungkin dalam pergumulan suami atau istri atau anak-anak. Berdoa kepada Tuhan. Satu ketika ada suami istri ribut Bapak Ibu. Kan apa? Karena suaminya mabok judi. Nah, sudah mabok judi. Wah, istrinya ini mempunyai sesuatu yang membuat hatinya kesal. Kenapa suamiku seperti ini? Kenapa suamiku mempermalukan? Malu sama tetangga, malu sama orang. Akhirnya istrinya ini berikhtiar untuk apa? Untuk meninggalkan suaminya. Berikhtiar untuk memukul suaminya. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Lalu malam-malam suaminya pulang keadaan mabok. Istriku buka pintu. Istriku buka pintu. Saat dibuka rumah tetangga Bapak Ibu. Wah, karena mabok dia nggak tahu. Akhirnya berikutnya lagi dalam malam selanjutnya. Istrinya sudah siap-siap. Malam-malam istriku buka pintu. Dibuka masih istrinya. Istri bilang, papa kamu keterlaluan. Malam mabok, main judi. Malam mabok, main judi. Malu sama tetangga apa kata orang. Suami dalam keadaan huyung bilang begini. Sama mama. Apanya sama? Setiap malam. Setiap bulan saya lihat mama itu kadang rambutnya merah. Kadang rambutnya kuning. Kadang rambutnya hijau. Akhirnya protes istrinya. Papa, mama ke salon supaya kelihatan cantik di hadapan papa. Suaminya bilang dalam keadaan mabok. Mama juga harus tahu, papa minum supaya mama pun kelihatan cantik. Itu luar biasa itu suami yang sangat jangan ditiru. Masa untuk melihat cantik istrinya mesti mabok dulu? Itu keterlaluan Bapak. Di sini nggak ada ya.
Wah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, akhirnya istri bilang gini, kamu sudah mabok main judi juga. Saya bilang gini, Mama, hari ini saya menang banyak. Istri bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, keluarga ini jadi contohi Bapak Ibu. Jadi, saudara dalam Tuhan, kita percaya apapun masalah yang kita alami, yang kita hadapi, ada jalan keluarnya melalui doa. Walaupun 3 huruf, besar kuasanya. Haleluya. Nah, saudara dalam Tuhan, ada sebuah cerita Bapak Ibu. Mengakhiri cerita ini, ada seorang yang bernama Fanny Jane Crosby Bapak Ibu. Nah, Fanny Jane Crosby ini ada seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Fanny Jane Crosby ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan pada saat mengalami satu masalah yang besar. Karena pada saat Fanny dilahirkan tanggal 24 Maret 1820 dan umur 6 minggu dia mengalami namanya infeksi mata. Lalu dibawa ke dokter karena kesalahan medis mengalami kebutaan. Dalam beberapa minggu kemudian Bapak Fanny meninggal. Ibunya sangat pekerja sederhana lalu menitipkan Fanny ini ke neneknya. Untungnya neneknya ini seorang pendoa. Rajin beribadah, rajin ke gereja. Lalu Fanny didoakan setiap hari, didoakan. Dibacakan firman Tuhan, dibacakan firman Tuhan. Seiringnya waktu Fanny tumbuh remaja, dia disekolahkan di sekolah khusus tunanetra. Akibat doa, dibacakan firman Tuhan, dan Tuhan mengurapi itu memakai Fanny. Fanny mempunyai kelebihan, mempunyai talenta. Dia sanggup menulis-nulis sebuah puisi, himne, 80.000 himne dia ciptakan, dia tulis lagu-lagu rohani. Sehingga dia dijuluki saat itu Ratu Penulis Lagu Rohani. Dan usia 35 tahun, Fanny menikah dengan seorang yang bernama Alexander. Kebetulan suaminya pun tunanetra buta. Setelah mereka menikah, mereka punya anak. Namun apa yang terjadi? Suaminya meninggal. Anak dalam keadaan baik meninggal juga. Dalam keadaan seperti ini tentu kita menyimpulkan, banyak orang menyimpulkan kesian. Dan tragis sekali ceritanya, malang sekali cerita. Tapi bagi Fanny, dia mencoba untuk bertahan. Karena ada doa, karena ada Roh Kudus. Dia tetap menulis ya sebuah syair, sebuah lagu. Ada lagu yang sangat terkenal. Yang sampai saat hari ini dinyanyikan itu Blessed Assurance. Dalam Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Wah, luar biasa. Fanny Crosby telah melakukan banyak karya besar dalam masa hidupnya. Kegelapan tidak menghalanginya, kebutaan tidak menghalangi untuk menciptakan puisi dan lirik lagu yang indah. Serta dia berjuang untuk misi membantu pendidikan untuk orang-orang buta sepertinya. Nah, satu ketika saat dia melayani ada seorang bertanya, Fanny, apakah engkau tidak berdoa supaya Tuhan menyembuhkan engkau? Supaya engkau bisa melihat. Fanny tersenyum dan mengatakan, jika Tuhan izinkan aku lahir kembali, aku tetap pilih buta. Karena apa? Satu kali aku masuk ke surga, hal yang pertama kali yang kulihat adalah juru selamatku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, tekanan penderitaan apapun juga tidak menjadi alasan untuk kita mundur. Melainkan kita semakin mencintai Tuhan, menyalanya dalam doa, menyala dalam melayani Tuhan, menyalanya untuk membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa bisa dibawa kepada Tuhan. Banyak orang bertobat melalui kehidupan kita. Kita rindu melalui doa kita, setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya.
Tetaplah kita setia, jadikan doa menjadi gaya hidup kita, maka Roh Kudus berkuasa dengan nyata akan sanggup memberikan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami percaya Roh Kudus menguasai kami. Kuasa Roh Kudus nyata dalam doa. Pertolongan nyata, dan kami percaya ada kekuatan dan ada kuasa yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Mujizat Tuhan dinyatakan. Berkati saudara-saudara kami yang hari ini mendengar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya melalui doa ada kuasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, kiranya tertanam di dalam hidup kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh semakin lagi mengasihi Engkau, semakin bertumbuh, berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Kami bersahati berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yakob Koamesak dalam kehidupan rumah tangga, pelayanan, bahkan apa yang dilakukan semuanya boleh berhasil dan memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai Ketua Perwil 4 di BPD Jabar GBI, kiranya boleh menjadi gembala yang baik bagi setiap pejabat yang ada di wilayah Perwil 4. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan jawab, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan saat tidak ada jalan pun Tuhan buat jalan yang terbaik. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah, bahkan Tuhan memberikan pertolongan bagi yang sedang sakit. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, Tuhan pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama keluarga, bersama dengan pengurus BPP, bersama dengan para pimpinan di Gereja Betel Indonesia di dalam dan luar negeri, bahkan seluruh jemaat-Mu. Berikan kami kesehatian untuk terus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Allah bagi Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat, di daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Tuhan berikan terus kemurahan-Mu, berikan anugerah-Mu Tuhan. Curahkan hujan keselamatan atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini dalam tangan Tuhan. Kau yang mendengar, menjawab, melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami ini Tuhan. Bahkan atas muka bumi ini. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang menyertainya. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat, bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.